Aku nafas syukur terus, 227. Kemudian tiba-tiba aku berpikir aku akan cek gula darahku. Turun 200, itu 587, kemudian 400 sekian, 2259. Yang pengalaman aku pernah gula darahku 400 sekian, masuk rumah sakit, dikasih obat, itu 45 hari itu baru dia turun 300-an. Saat ini semuanya udah ada, udah tersedia. Kesehatanmu, uangmu, rumahmu, pasanganmu, jodohmu, sudah ada. Pengen geser ke siapa Teh Feby Clear. kita? Om Gun Teh? Om Gun ya? Oke. Bu Medi dulu deh, Bu Medi Oh, saya dulu Bu deh. Medi, Bu Medi, Dia Bu Medi. Baik, dia baik. manifestnya juga Baik, kebetulan Bu Medi dulu. dia tinggal di Papua, Mas Hendra, Papua Barat. Halo Oke, Papua. oke, oke. Baik, 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 Iya, baik. dan Bu Medi manifestasinya keren sih, maksudnya tentang Ya, kesehatan ya, dari gula darahnya itu 500, lalu turun jadi 400, sadar nafas syukur lagi jadi 200 gitu. Terus sebentar lagi jadi Ya, oke. seratusan. Mungkin jadi bisa cerita. Baik, kita langsung akan mendengarkan sahabat semuanya dari saudara kita, keluarga Abundant Revolution, ya, Bu Medi. Ya, mudah-mudahan nanti kalau ada waktu kita bisa ketemu offline ya, Bu ya. eh amin. ini yang terdekat di Jakarta, teman-teman. Jadi nanti sekitar pertengahan bulan kita bakal ada sesi apa tuh namanya silaturahmi alumni Abandon Hmm. Revolution se-Indonesia gitu ya, se-Nusantara gitu ya. Jadi nanti teman-teman wajib hadir tuh ya, kita ketemu langsung ya. Dan itu juga mungkin bisa menjadi kesempatan yang langka bagi sahabat semuanya untuk sharing project, sharing bisnis ya, nebeng hokinya, keberhasilannya teman-teman yang lain gitu. Kamu punya bisnis apa? Kita bisa memanfaatkan circle vibes yang positif itu supaya kemudian kita menjadi lebih bertumbuh lagi ya Teh ya. Asik Teh Betul itu, banget. serius ya. Seneng, seneng, Bakal bakal seneng banget. menarik. Monggo Bu Medi untuk bercerita tentang pengalamannya ikut Abandon Revolution buat sahabat-sahabat di Ngaji Roso. Silakan, silakan Bu. Terima kasih ya Teh Feby dan teman-teman. Senang sekali bisa bareng satu Zoom dengan Teh Feby gitu. Em, saya mau cerita dulu ya awal aku ikut ini. Jadi sebenarnya aku sudah mempraktekkan eh, Abundance Revolution ini sebelum aku ikut trainingnya Teh Feby. Jadi Ya, diperkenalkan teman, waktu aku praktekin ada satu yang berhasil gitu ya, yang eh, energinya terjadi gitu. Dan aku bilang ke temanku gitu, aduh, aku sending love semalam gitu, dan aku yakin dia akan nelpon saya gitu. Ceritanya lagi ada sedikit problem gitu ya. Dan ditelepon besoknya gitu, padahal udah hilang kontak sama sekali gitu. Nah, aku pingin cerita juga yang baru terjadi ini tanggal 7 April ya. Aku memang penderita diabetes sejak tahun 2012 ya, dan sudah banyak em, dampak ke penyakit-penyakit yang lain. Yang pertama glukoma, mataku sempat hampir tidak melihat, tapi aku terapi bisa. Kemudian telinga sebelah kiri udah pernah hilang sama sekali, tidak bisa mendengar gitu. Tapi ceritanya aku sudah berbagai cara ya untuk eh, menyembuhkan untuk diabetes ini. Jatuh bangun memang aku pertama kali dengan gula tinggi waktu itu 512 ya, 400-an. Nah, dalam proses penyembuhan itu aku udah mulai eh, gulaku tidak tinggi-tinggi seperti itu. Tapi kejadian kemarin itu 7 April ada kesalahan mungkin ya di makanan memang yang nggak normal juga. Tiba-tiba itu aku merasa bahwa kepalaku itu kayak kabut gitu ya. Kemudian mataku juga pokoknya pusing banget gitu. Aku udah lama tidak cek gula darah karena memang sengaja untuk supaya tidak selalu tertekan dengan tinggi-tinggi gula darah gitu ya. Dan itu tiba-tiba. Dan aku tes, ya ampun 587. Udah malamnya memang aku minum obat sekali. Ya, yang sudah lama juga aku tinggalkan gitu ya obat. Pagi aku tes 400 sekian. Masih sangat tinggi. Dan itu kalau berdiri tuh kayak rasa mau jatuh gitu.
Nah, di pagi itu aku nggak minum obat, itu obat cuma sekali aja malam. Kemudian aku praktekkan yang nafas syukur gitu ya. Yang pertama aku lakukan itu 227. Dan aku banyak merasakan manfaat dari situ, Teh Feby. Baru aku Ya, ingat bahwa aku butuh orang gitu untuk membantu dari sisi energi. Aku ingat Teh Feby. Aku WA, Teh Feby, gulaku tinggi. Aku tuh berdiri, mau jatuh gitu. Aku cuma bilang bantu aku ya Teh Feby. Baru Teh Feby tanya, "Eh, lokasinya di mana? Lokasi tinggal." Aku bilang aku di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Teh Feby itu nggak sejam loh. Waktu aku WA itu aku lagi tidur berbaring karena nggak mampu bangun. Aku nafas syukur terus 227. Kemudian tiba-tiba aku berpikir aku akan cek gula darahku. Turun 200, itu 587, kemudian 400 sekian, 2259. Yang pengalaman aku pernah gula darahku 400 sekian, masuk rumah sakit, dikasih obat, itu 4-5 hari itu baru dia turun 300-an. Ini paginya aku tanpa obat, tapi turun 259. Maka aku WA TVB sama Mbak Manda ya, ya Mbak Manda. iya, gulaku turun 259. Maka aku lanjut terus gitu dengan nafas syukur 227 gitu. Dan 227 itu TVB bener-bener itu apa ya Pak, praktek cara yang mudah dan cepat. Aku bekerja dengan cukup banyak tantangannya dan risiko. Kadang gitu dapat WA atau informasi yang bikin rusak begitu ya energi positifnya. Tapi itu ada cara yang gampang. Aku 227 dulu gitu. 227 dulu, kemudian nafas syukur, kita nggak terpengaruh dengan informasi buruk, dengan WA yang bikin kita bad mood, itu enggak. Dan ini sangat membantu, bayangkan ya, TVB dan teman-teman, aku dengan sakit seperti ini dan tetap bekerja kan, dan pekerjaanku banyak sekali menggunakan pikiran, otak. Sementara penyakit itu banyak itu dia merusak di bagian otak. Jadi kalau biasanya kalau aku udah dapat informasi atau situasi yang tidak oke, itu langsung cepat sekali dia langsung kerasa seperti stres penuh dan nggak bisa lanjut untuk mengerjakan dengan baik. Tapi kalau ini aku dapat caranya. Jadi kalau ada hal-hal entah WA, entah informasi, entah pekerjaan kita mendapat tantangan gitu, aku buat itu aja dulu. Dan seharian aku bisa bekerja dengan Oke. tenang dan rasa stres itu nggak ada gitu di kepala. Dan kalau juga aku menerima ya kayak pekerjaanku sebenarnya penuh tantangan atau aku merasa misalnya berat, tapi dengan cara ini aku merasa kan kita berkelimpahan ya, tak terbatas gitu. Iya, Pekerjaan iya, ini iya, iya. hanya kecil gitu, ya. Menarik, Dan menarik. akhirnya Iya, iya. aku bisa bekerja dengan riang begitu dan Heeh. bisa ringan gitu menyelesaikan Teh pekerjaan. Febi, Luar biasa, terima kasih banget ya. tuh Bu Meidi, mantap, mantap. Teh Febi, apa moral story yang bisa kita ambil, yang bisa kita dapat dari cerita inspiratif dari Bu Meidi ini? Kira-kira buat sahabat-sahabat apa Teh? Ya, walaupun tubuh sakit gitu ya, walaupun tubuh ada degenerasi atau penurunan fungsi karena usia, kan biasanya diabetes itu kebanyakan karena usia. Tapi tahu nggak teman-teman bahwa sejatinya kita itu bukan tubuh, bukan pikiran, bukan emosi. Dan ketika di bab satu teman-teman semua diceritakan, terbukalah pada sebuah kemungkinan bahwa inilah sesungguhnya kamu, yang sesungguhnya kita itu percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan, itulah yang jadi bikin kuat Mas Hendra. Ketika tubuh sakit kan ada yang Oke. tanpa batas menyelimuti yang sakit itu, akhirnya transparan, 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 sehat. Ada Iya, satu hal iya. yang berbeda Mas Hendra antara teman-teman Abundant Revolution dan yang lain gitu istilahnya. Apa yang berbeda? Di Abundant Revolution itu benar-benar pelan-pelan kita sampaikan. Saat ini semuanya udah ada, udah tersedia. Kesehatanmu, uangmu, rumahmu, pasanganmu, jodohmu sudah ada gitu. Begitupun untuk Bu Medi, kesehatan Bu Medi itu udah tersedia, tapi sabar dalam proses karena butuh pelan-pelan merubah habit gitu. Oke, Jadi ada oke. ketenangan gitu, dan Iya, ketenangan iya. Ya, inilah yang langgeng,
selain ketenangan ini yang langgeng, yang bikin kuat adalah kekeluargaan kita semua nih di batch 1, 2, 3 sampai dengan 10 kan ini satu keluarga yang Setuju, saling support gitu di dalam setuju, WhatsApp group setuju. dan aku pun bisa mereka WhatsApp gitu istilahnya. Iya, Itu iya, iya. mungkin yang menjadi Itu sih saling yang melengkapi satu sama lain. heeh, itu yang agak yang menjadi pembeda gitu ya. Jadi peserta bisa langsung WhatsApp ke Teh Febi, ke Mbak Manda, ke Kang Hendar, ke Mbak Farida gitu ya. Jadi teman-teman merasa tidak sendiri gitu kurang lebihnya Teh ya. Ya, Oke, dan Betul. sahabat-sahabat, eh informasi batch 12 nanti di 1 Mei teman-teman bisa join, udah ada 70-an, 60 70-an yang terdaftar. Terus tanggal 2-nya Zoom spesial ya, yang 369.000 itu silakan Ya. teman-teman nanti join. Teh, aku tadi kan waktu Teh Feby ngobrol sama kita dengerin siapa Mbak Uli, aku jadi teringat gini Hmm. ya. eh Kadang kan sekarang banyak kan di podcast-podcast itu ditampilin bagaimana seorang ibu, seorang ayah mendidik putra-putrinya, ketika kemudian putra-putrinya itu menginginkan sesuatu, Teh, itu disuruh melakukan Ya. tindakan-tindakan tertentu dulu gitu, untuk kemudian baru mendapatkan Hmm. hadiah gitu. Nah, menurut Teh Feby nih, Hmm. menurut Teh Feby, ya kan, Hmm. eh ini kira-kira sama dengan menanamkan sebuah program bahwa kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu, kamu harus melakukan tindakan ini itu. Nah, proses pendidikan ke anak yang seperti ini ketika kemudian diselaraskan dengan ilmu abundant revolution, menurut TVB gimana ya? Aku jadi penasaran gitu. Aku sedikit berbeda sih dari cara mendidik anak gitu. Jadi Oke. dari mulai sekarang Al itu umur 2 tahun setengah, Adam itu 6 menuju 7, Rara itu 10. Itu dari awal aku diceritain siapa diri dia, dia berkelimpahan itu udah aku ceritain. Jadi selalu kalau Oke. ada apa-apa kamu yang berkelimpahan kamu pasti bisa. Kalaupun aku larang, nggak sekarang ya nak, kuantum jamin dulu gitu. Jadi kalau aku Hmm. nggak sekarangnya tuh bukan kamu harus begini begitu, nggak gitu. Kamu kuantum jamin dulu ya nak gitu. Jadi kalaupun misalnya mau ngegeser waktunya gitu ya karena misalnya dia harus beli ini, harus beli ini, harus beli ini misalnya gitu. Bahkan Rara anakku yang umur 10 tahun, umur 10 tahun itu dia kelas 3 SD ya. Dia itu pulang sekolah tuh lalu lari itu nyamperin aku, ibu rilisting aku dong bu, rilis kenapa sayang, aku nggak bisa matematika katanya gitu. Jadi kamu rasanya apa nggak bisa matematika? Cemas, khawatir. Oke, terus aku bantu dia rilis. Rasain Oh, cemasnya, menarik, menarik. khawatirnya, izinkan mengalir. Boleh nggak dilepas? Apa Rara mau pengen terus? Mau dilepas ibu? Kapan dilepasnya sekarang? Udah. Lepasin ya soal hasilnya. Lalu bu satu lagi bu rilis apa? Aku berantem sama temen aku, sama sahabat aku. Ya udah, kuantum jamin aja kalian berdamai. Kuantum jamin sama dia kan. Buat video dalam pikiran, merem dulu. Merem, terus dibikin video. Udah bu, udah selesai. Boleh nggak dilepas? Kataku boleh. Kata dia mau nggak dilepas? Mau. Kapan? Sekarang udah. 2 hari kemudian dia balik lagi cerita sama aku. Ih, kata dia, Oke, ibu oke, oke. nggak ngasih coklat sama aku. Jadi Rara sekarang tuh udah punya kebiasaan kalau apa-apa tuh bu rilis aku dong. Nular sama Adam. Iya, Adam iya, yang iya, 7 tahun. Adam yang 7 tahun tuh ketika kita jalan pergi keluar kota dia kesel kan. Lalu dia mepet aku, bu aku kesel. Bu rilisin dong gitu. Kayak gitu kata aku, nah, kamu tahu dari mana kamu bikin gitu? Aku bilang nggak apa-apa, bu aku juga dengar teteh kayak gitu. Atau kalau misalnya kita mau pergi ke satu tempat yang sekiranya papanya nggak cocok nih jadwalnya, papanya kan masih kerja dan harus nyocokin jadwal kan sama suamiku, tapi kita mau di tanggal itu pergi, aku biasanya minta gini, Rara Adam kita quantum jam yuk untuk nginep di hotel itu di tanggal segitu gitu, yuk quantum jam yuk, iya bu mau quantum jam, Adam quantum jam, Adam merem, udah bu gimana Adam, ada gambarnya, ada, udah bu aku udah berenang di sana, asik bu gitu. Gitu jadi dari umur-umur sekian tuh aku udah nyeritain yang ringan-ringan aja sih nyeritainnya. Itu, Tapi dari situ aku lihat mereka cepet nyerapnya karena kalau bagi anak kecil itu kan nggak ada bagasi emosi mas. Jadi rada iya, cepet. iya, 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 iya. Jadi itu ilmu parenting yang sangat istimewa yang harus harus kita kampanyekan gitu ya ke seluruh ayah dan ibu senusantara gitu supaya kemudian
hidup anak-anak kita itu lebih mudah, lebih berlimpah daripada kedua orang tuanya gitu. Nggak perlu sulit-sulit karena kemudian udah dikasih bekal gitu ya bagi mereka sejak sejak dini gitu. Jadi sekali lagi pertanyaan ini penting gitu ya supaya kemudian kita tidak memberikan program bahwa ketika pengen sesuatu tuh harus melakukan effort yang keras gitu ya, berdarah-darah gitu ya. Karena dari awal kita udah berlimpah, jadi itu yang ditanamkan oleh Teh Feby kepada anak-anak itu fondasi dasar ya Teh ya, fondasi Iya, dasar yang mudah-mudahan nanti akan bisa menjadi tongkat bagi anak-anak itu untuk membelah gelapnya samudera kehidupan, gitu kira-kira ya Teh ya. Oke oke oke. Nah, aku sekarang dari Bu Medi, terima kasih ya Bu Medi sudah berbagi di Ngaji Sama-sama. Roso ya. Sekarang aku pengen geser ke Mbak Indah atau Om Gun? Teh Baby yang pilih. Om Gun boleh? Om Gun, halo Om Gun. Silakan, open mic. Di open mic dulu. Om Gun open mic dulu, Om Gun. Oke. Oke. Iya. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Waalaikumsalam. Oke. Silakan, silakan mulai bercerita Om. Teh Febi masih ingat nggak sama aku? Bed 6. Ingat aku. Gak kenal. Aduh, aku pernah bertanya sesuatu pokoknya. Kalau memang ingat aku bertanya apa? Aduh, apa ya? 2000 peserta nih masalahnya, Gun. Masalah Masalahnya riba. apa ya? Bertanya sama Teh Febi masalah riba di akhir. Ah, ya. Iya, iya, Nah, iya. ya, 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 ya. Ya. Oke, aku mau bercerita sama teman-teman yang bertumbuh bareng-bareng. Sebelum ikut kelas TPB itu aku itu dulu sangat emosian, suka marah-marah, nggak bisa kontrol emosi, pokoknya ke-trigger sedikit aja marah-marah gitu. Sekarang 360 derajat kebalikannya. Udah Sama di, istriku gitu. Kenapa ini gitu. Pagi-pagi ketawa katanya apanya yang lucu katanya. udah dicuci. Sampai bingung sendiri. Apa pagi-pagi ketawa, Gun? Ya biasanya kan nggak pernah ketawa ngelihat istri. Terus istri, setiap melihat istri sekarang aku tersenyum, ketawa gitu. Istriku jadi heran, kenapa? Ada yang lucu ya katanya. Terus alhamdulillah tokoku selama semakin ramai. Kemarin aku testing tak kirim ke Mbak Farida kalau nggak salah ya video Iya, rekamannya. betul. Iya, Sampai berjubel-jubel, alhamdulillah. keren. Waktu puasa. Kamu ngapain aja? Sending love, ada rasa syukur, quantum jam. Iya, aku copy paste Feby, bikin buku ada 3 juga. Iya. Semua dan praktek. Yang paling penting itu praktek sama belajar. Praktek dan mau belajar. Dan alhamdulillah Belajar ala kamu kayak gimana, Gun? Belajar ala kamu kayak gimana? aku belajar pertama itu mengendalikan emosi, belajar sabar. Dari hal-hal yang kecil aja, contoh aku mau cerita ya. Pagi-pagi itu mau buka toko, di depan toko itu ada kencing kambing, ada telek kambing. Nah, ya otomatis ke-trigger lah ya, ke-trigger gitu. Terus langsung tak cek di CCTV. Nah, ternyata itu jam 6 pagi, itu ada orang COD-an kambing di depan tokoku. Nah, kalau dulu aku udah marah-marah, udah pokoknya wis keluar kata-kata yang enggak karu-karuan lah pokoknya. Udah tak share atau mana kalau sebelum ikut kelas FFP ya. Nah, alhamdulillah itu aku bisa mengendalikan semua itu dan tidak marah sama sekali. Akhirnya emang tenang, damai, lebih bahagia ketika kita bisa mengendalikan itu semua. Dan tidak looping-looping lagi dan tidak akan terjadi lagi sampai sekarang hal-hal yang itu ketika kita menerima. Padahal sebelum-belumnya ada orang yang bawa apa itu mobil berhenti nguras ayam itu kayak
teleknya ayam di depan kayak lah macam-macam lah sebelumnya. Hmm. Oke, jadi prinsipnya Om Gun ini tadinya dia pemarah banget gitu ya. Dikit-dikit emosi, gampang ke trigger. Tapi setelah menerapkan ilmu di Badan Revolution mengalami perubahan yang fantastis gitu. Dan tentu dengan kondisi perasaan yang berubah, lebih stabil, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap potensi rezeki yang akan diterima ya Teh ya. Betul banget, sangat Mas, sangat. Oke, oke. Dan alhamdulillah yang goal aku hutang lunas baru aja lunas. Jaminannya insya Allah besok disuruh ngambil di bank. Ya, Ya, karena jujur alhamdulillah utang ya. ini banyak banget Mas Hendra di kelas kita yang Gimana? goal pengen hutang lunas banyak Mas, hampir Ya, ya, ya. sorry ya, hampir 50% Mas. Dari Aduh, data yang aku punya itu hampir 50% Mas pada punya syukur hutang. ya. Rekan, Hmm. makanya Teh Pepi nanya, kamu merasa gimana tentang riba? Ya, udah aku praktekin pokoknya. Jadi dari Om Gun kita dapat bukti lagi bahwa yang tadinya pemarah sekarang bisa lunak, jadi suka senyum, lebih bahagia, hutangnya lunas gitu ya. Dari Bu Uli dan Bu Medi kita juga belajar banyak hal dan mungkin ke depan mudah-mudahan akan lahir Om Gun yang baru, Mbak Uli yang baru, Bu Medi yang baru gitu ya. Dan kita semuanya berharap gitu ya di Bandung Revolution teman-teman bisa mendorong teman-temannya yang lain yang dalam kondisi di titik fase terendah untuk yuk kita bangkit bareng-bareng yuk kembali ke fitrah kita gitu ya Teh ya. Betul banget. Aku sangat menyarankan nanti Om Gun pay it forward, bantu satu temen laki-laki yang lain yang masih punya utang. Mbak Uli juga sama, pay it forward, bantu minimal satu temen yang ditemenin gitu. Progresnya yang mungkin ibu rumah tangga, yang bingung mau gimana ya kalau ibu rumah tangga gitu. Begitupun Bu Medi yang mungkin ada temen lain yang punya sakit gula yang sama, Teman dibantu. siapa aja boleh langsung japri aja. Jadi teman-teman yang Oke. lagi sakit, teman-teman yang lagi dendam, emosi dan lain sebagainya silakan terapkan point of view daripada apa tuh namanya keilmuan yang dibahas di Bandan Revolution. Silakan teman-teman praktik ya, meskipun belum ikut kelas nggak apa-apa, praktik aja dan segera kabari kita jika ada perubahan. Itu juga menjadi kabar yang bahagia buat siapapun yang nonton di Ngaji Rasul.